Oke, ini yang namanya American Dream guys. Kan rumahnya besar, punya pekerjaan, punya istri, punya anak, itu American Dream ya. Pursue the happiness, salah satu American Dream gitu ya. Tapi saya nggak pernah bermimpi, nggak punya mimpi. Mimpinya dikejar-kejar setan terus, kejar pocong. Jadi saya bukan American Dream, saya apa ya? Secara orang saya juga bukan orang Amerika, saya tuh orang Gorontalo gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys? Alright, dengan Bang Imus lagi nih ya. Hari ini kita mau bincang-bincang dikit nih soal rumah di Amerika. Kemarin tuh kan ada yang nanya, Bang Imus, rumah di Amerika mahal nggak Bang Imus? Gitu. Gampang nggak beli rumah di Amerika? Gitu kan? Oke, that's totally good question, that's fine. Jadi ini saya hari ini akan mencoba membawa Anda melihat-lihat suasana kehidupan di Amerika, terlebih soal rumah-rumah ya. Jadi untuk membeli rumah di Amerika itu ada beberapa cara ya. Yang pertama cash. Jadi kalau Anda punya duit banyak, jadi banyak itu maksudnya misalkan 2 karung kali ya. Ya jadi ingat dulu nonton film baca kartun Donald Bebek itu kan ada si Gober itu, terus yang penjahat 3 bawa duit banyak-banyak kayak gitu kali ya. Bawa duit 3 karung terus datang ke yang punya rumah, ngetok-ngetok, rumah lu mau gue beli, ini duitnya. Nah, itu bisa juga. Jadi beli cash ya. Beli rumah cash. Itu salah satu caranya. Ada nggak yang Bang Imus yang beli rumah cash? Emang ada banyak. Ada teman ya, salah satu teman datang ke Amerika, terus dia kuliah ya, terus nah dia kuliah, terus sama orang tuanya dia dibeliin rumah, pakai cash gitu, langsung dibeliin rumah. Gue bilang buset dah lu, gue aja nih sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika nggak mampu beli rumah gitu kan. Tapi that's a good investment actually. Jadi daripada dia itu bayar apartemen per bulan sampai dia lulus gitu kan, with money-nya itu hilang. Nah orang tuanya ini pinter, jadi dia dibeliin lah rumahnya ini buat anaknya kan. Nah setelah anaknya lulus, setelah dia ini lulus 4 tahun lah ya, 4-5 tahun, rumah ini dijual lagi dan harganya itu sudah naik 5 tahun kemudian. Itu which is smart. Kalau Anda punya uang, bisa juga dibeliin rumah nanti setelah. Jadi anaknya kuliah, duitnya balik lagi gitu. Teman saya ini udah pulang ya. Nah ada juga saya punya teman dari Middle East. Dia juga, ini kok panas ya. Datang ke Amerika, wow, ini ya banyak duitnya, maksudnya dari Amerika tuh di Middle East-nya udah kaya, di Iraknya udah kaya, datang ke sini langsung beli rumah terus bikin usaha pompa bensin gitu. Nah itu ada, tapi itu bukan regular case ya, jadi bukan. Nah itu satu. Yang kedua, Anda bisa membelinya secara kredit gitu. Nah ini adalah case yang usual di Amerika. Jadi tipikal regular Amerika itu mereka beli rumah itu kredit ya. Jadi kredit itu sekitar ada pilihan. Jadi ada 30 tahun, ada juga yang 15 tahun. Bunganya ini nanti kan ada pembayaran bunga mortgage ini ya. Ini nama mortgage itu kayak
kredit cicilan rumah lah ya, namanya mortgage kan kalau di bahasa Inggris kan. Nah, tingkat bunga Anda itu sesuai dengan tingkat kredit gitu. Jadi memang, nah nanti saya akan bahas nih soal kredit gitu, bukan. Jadi bukan tingkat tinggi rendahnya bunga yang akan Anda dapatkan saat membeli rumah ini ya. Bukan juga hanya rumah, barang-barang lain juga tergantung tingkat tinggi kreditnya Anda. Nah, kredit ini sangat penting di Amerika bagi Anda yang ingin mendapatkan pinjaman gitu, pinjaman entah ya. Nah, oke. Nanti saya akan coba bawa Anda melihat-lihat suasana perumahan di Amerika ya, khususnya di sini nih, di daerah Dublin. Nah, kembali ke soal pinjaman tadi. Nah, jadi memang orang Amerika itu membangun kredit itu dari awal. Jadi misalkan Anda lahir di Amerika, kemudian sudah grow up di SMA, kemudian Anda harus membangun kredit pelan-pelan. Artinya Anda bayar tagihan itu tepat waktu gitu. Jadi nggak telat. Jadi kalau ingat nih, kalau misalkan di kampung-kampung kan di Indonesia ada tukang kredit datang terus kita ngumpet gitu ya. Nah, kalau di Amerika nggak bisa ngumpet karena ketahuan Anda di list. Jadi ada history dari finansial Anda itu kelihatan gitu. Oh, ini dia pernah beli ini secara kredit nggak bayar, atau dia telat bayarnya. Itu mempengaruhi skor kredit Anda. Jadi memang harus membangun kredit. Nah, di Amerika sendiri itu kan ketika anak lahir dia dapat Social Security. Social Security inilah yang semacam kayak sidik jari lah ya, tapi ini yang akan digunakan sebagai identifikasi Anda kemanapun Anda pergi. Maksudnya dalam hal transaksi finansial. Jadi misalkan Anda beli ini, dia tanya kalau Anda ke rumah sakit, dia tanya lagi apa Social Security. Jadi ini nomornya itu nomor SS, kalau kata orang Indonesia bilang SS ya, Social Security itu salah satu identifikasi yang sangat penting. Nah, setelah Anda bertahun-tahun, nah setiap kali Anda membayarnya tepat waktu, kemudian Anda beli barang yang besar, kemudian bayar lagi gitu, itu membangun kredit Anda gitu loh. Jadi biasanya sih kalau tips yang saya dengar sharing sama teman-teman yang sudah senior di sini ya. Jadi anaknya itu dia kasih misalkan dia kasih duit $1.000, terus nanti dimasukin di bank, nanti dia duit yang $1.000 itu ditaruh di bank, kemudian dia coba beli mobil atau apa, nanti yang kosain orang tuanya kan, orang tuanya itu yang sebagai kosain. Nah, anaknya ini akan bayar gitu. Nah, dari pembayaran anak ini akan membangun kredit. Itu ya satu juga. Atau kalau Anda punya cash, big cash, tapi saya tidak ngomong soal big cash ya, karena saya tuh orang fakir miskin, jadi nggak punya cash. I cannot talk about that kind of people ya. Kemudian itu tadi kita sudah soal rumah. Jadi kalau kredit Anda bagus, Anda bisa ke loan officer atau ke tempat-tempat lending tree ya, di sini istilah namanya. Jadi ke tempat-tempat perusahaan yang meminjamkan uang, kemudian mereka akan nge-proof Anda berapa dari pekerjaan Anda, kemudian dari penghasilan Anda, dari semua aset-aset Anda itu akan dinilai sama dia. Nanti dia akan nge-proof berapa kapasitas yang akan Anda dapatkan, berapa nilai kredit yang akan bisa dikasih mereka gitu kan. Ada kontroversi di sini karena teman-teman Muslim yang tinggal di sini kan itu kan riba Bang Imus gitu kan. Iya, ada, karena bunga interest di Amerika ini nothing but interest man. Contohnya I have interest on you. Just kidding. Itu beda lagi ya, sorry, joke-nya nggak funny. Jadi di Amerika untuk Muslim community ada dua option yang dikasih tuh. Jadi ada the guidance itu, walaupun the guidance itu semacam kayak halal, jadi kayak bank syariah Indonesia lah ya. Jadi mortgage-nya halal, itu yang dibilang mereka. Kemudian ada lagi satu, I forgot what the other one.
Nah, jadi tapi walaupun sebenarnya ulama-ulama Amerika ini ada yang kontroversi bahwa dibilang itu bukan mortgage halal karena masih ada ribanya gitu kan. Nah, saya nggak membahas soal halal haramnya di sini nih karena bukan bidang saya. Saya hanya sharing soal cara membeli rumah ya. Jadi jadi memang di Amerika untuk yang Muslim community ada option untuk halal mortgage. Ada dua yang besar gitu. Satu yang saya ingat guidance, ada satu lagi nanti saya coba itu lagi ya. Nah, yang kedua setelah Anda ini kita balik lagi ya. Setelah Anda beli rumah dapat itunya, nanti Anda ngubungin realtor itu atau kayak real estate yang menjual rumah ya. Jadi ada agent di sini. Ada banyak perusahaannya di sini. Nah, Anda punya agent sendiri. Nanti kontak gitu kan kalau Anda dilihat kalau jalannya lihat iklan gitu kan. Agent siapa gitu. Nah, saya di Amerika belum banyak sih orang Indonesia yang jadi agent. Terus nanti saya akan coba ya hubungin ada orang Indonesia yang jadi agent untuk bincang-bincang soal cara membeli rumah gitu ya. Tapi nanti kita lihat gimana. Nah, yang kedua adalah setelah itu agent Anda akan nah, agent ini dibilang sih gratis. Konsepnya sih agentnya gratis. Kita tidak bayar apa-apa ke agent. Tapi sebenarnya no, you pay for your agent. You know what? Ya. Dia bilang, oh iya, yang bayar agent itu nanti yang punya rumah gitu kan. Tapi iya benar sih, yang bayar aja itu yang punya rumah, yang menjual rumah, bukan yang membeli rumah. Tapi kan duit yang dibayar itu kan dari duit Anda yang membeli rumah. Misalkan Anda bayar 100.000 gitu kan. Nah, di agent itu Anda nggak bayar, tapi dari 100.000 itu yang punya rumah akan bayar ke agent. Jadi biar baik dari agent apa namanya? Agent buyer maupun agent seller. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya mau ke masjid dulu. Ini masih pandemik sekarang, tapi di masjid kita masih sholat cuman apa namanya, masih social distancing, kemudian pakai masker, bukan masker bengkoang tapi masker yang ditutup di muka. Bang Imus ngomongnya nggak serius melulu. Itu deh apa? Taki deh joknya. Yo imen, gimana dong? Hidup itu harus dinikmatin bro. Oke, kita sholat dulu, nanti kita lanjut lagi ya soal informasi rumah. Oke, kita akan lihat-lihat ya gimana rumah ini mau dijual sama temen. Jadi kita lihat-lihat gimana model rumah di Amerika salah satunya. Ini tinggi sekali ya, pas kita baru masuk nih tinggi sekali apa depan rumahnya ini tinggi ya. Ini kita masuk ya. Oke, jadi begitu kita masuk di sini. Nah, di sebelah kanan ini bisa dijadikan office sebenarnya, den gitu ya. Di sini istilahnya tuh den ya, atau office. Jadi kalau Anda yang kerja di rumah, working from home, nah ini ada semacam satu tempat. Ada juga yang bisa bikin ini sampai tempat ngaji gitu. Teman saya ini tempat dia sholat, tempat dia ngaji gitu di sini. Tapi kalau yang lain juga bisa memanfaatkan ruangan ini untuk yang lain.
Nah ini begitu masuk tinggi sekali guys, ceilingnya ya. Ini ceilingnya tinggi. Kalau dia regular rumah regular tuh begitu masuk rendah ini ya. Nah samping kiri ini ada dining room ya. Ini dining room ini kalau yang lain juga bisa dimanfaatkan di tempatnya. Tapi regularnya ini sebagai dining room ya. Kalau Anda lihat furniturnya ini furniture ini ditaruh sini hanya untuk stage aja. Jadi rumah ini kosong sebenarnya. Nah begitu Anda masuk sini, ini dapur ya. Jadi begitu masuk kiri dapur. Dapurnya lumayan besar ya, lumayan gede. Terus ada ini nih granit counternya ya. Jadi counternya granit gitu dibikin. Nah kemudian ya sama seperti regular rumah di Amerika lah, ada kabinetnya. Kemudian ini ada ini bisa diganti-ganti ya. Dan ini gasnya, kompornya ini dari gas atau dari elektrik. Kalau ini kalau nggak salah dia punya gas nih teman saya nih. Kemudian kulkasnya di sebelah kiri. Kemudian ada microwave. Ini jadi tipe kompor ini ada juga yang kompornya di atas kompor itu ada microwave. Kalau ini kan exhaust, jadi yang ngisap udara ini kan. Nah ini kabinetnya. Nah di sini ada tempat makan lagi gitu. Ini memang lucu orang Amerika nih di sini. Makan itu menjadi sesuatu aktivitas prioritas. Tapi kalau di sini ini biasanya makannya itu keluarga ya. Di sini. Jadi begitu selesai masak di sana, ini langsung dibawa ke sini. Ini buat masak. Nah kalau yang formal atau misalkan ada tamu itu biasanya makannya di sana gitu loh. Kalau yang ada tamu terus ada lebih resmi di sana. Kalau di sini biasanya hari-hari makannya di dekat dapur. Ini kalau nggak salah istilahnya itu eating in the kitchen, eating in the kitchen or dining in the kitchen, something like that lah. Nah baru di belakangnya ini patio atau ini bisa dibuka ya, bisa dibuka. Nah ini keluar belakang. Rumah teman saya ini halamannya itu tidak ditutup ya, tidak ada pagar ya, tidak ada pagar, private pagar gitu. Tapi itu juga tipikal biasa di Amerika, juga banyak rumah-rumah yang tidak punya pagar. Dan itu tergantung dari homeowner association. Jadi kalau neighborhood atau tetangga-tetangga di situ ada aturan lain nggak usah pakai pagar, berarti nggak boleh pakai pagar gitu. Nah ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga di sini. Nah di ruang keluarga ini, jadi kalau di depan yang ruang dining tadi itu bisa bikin ruang tamu juga. Jadi kalau ada tamu di sana, keluarga di sini gitu ya. Nah, sebelum saya mau ke atas, saya mau tunjukin dulu nih di samping kiri ini. Kan tadi kan kita masuk ya tadi ya. Nah, di samping kiri sini hall untuk menuju ke garasi. Nah, ini garasinya seperti ini. Dia punya garasi 3 mobil nih kalau nggak salah. Lumayan gede garasinya. Jadi ini kan 2 mobil di sebelah sana, 1 lagi mobil gitu ya. Nah di garasi, jadi kalau begitu Anda masuk rumah lewat garasi juga bisa. Biasanya orang masuk rumah itu lewat garasi. Terus ini begitu masuk kamar mandi ya. Kamar mandi yang di bawah pertama ini. Jadi kalau begitu masuk, ini regular sih kamar mandinya, tidak istimewa. Cuman memang lokasinya itu pas begitu masuk. Jadi kalau lagi di jalan kebelet gitu, nggak perlu harus lari ke atas, kamar mandinya di situ. Kalau ada tamu juga mau buang air, mereka nggak perlu ke atas ke kamar karena itu adalah kamar mandi di sini. Ini kloset nih. Jadi abis namanya dapat kloset ya. Nah, habis itu ini ada ruang by level namanya ya di sini. Jadi ruang itu mau dibilang ruang bawah enggak, ruang tengah enggak juga gitu. Jadi by level. Kita masuk bawah deh. Nah, ini kita masuk ke ruang bawah. Nah, ini by level yang saya bilang. Ini juga bisa dibikin semacam bikin kamar juga bisa di sini sebenarnya. Jadi ada yang memanfaatkan ini juga ruangan kantor ya. Jadi kalau di atas kantornya terlalu kecil bisa dipindah ke sini. Ini juga lengkap dengan kamar mandi ya. Ada kamar mandinya. Tapi ini hanya bukan kamar mandi, hanya bathroom aja, nggak ada kamar mandi. Dan ada closet juga gitu. Jadi memang nah ini view window-nya gede nih, coba lihat lebarkan deh. Hampir 1,5. Ini tetangga di sebelah.
Ini jadi memang kalau dilihat dari tanah ya, ini kita di lantai dasar sebenarnya, tapi nggak dasar-dasar banget karena setengah levelnya itu ruang utama, lantai utama gitu kan. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kita punya basement di sini, di rumah ini ya. Tapi tidak semua rumah di Amerika itu ada basementnya. Kenapa? Karena tergantung lokasi stake di mana Anda berada gitu. Nah, ini basement ini luas sekali nih basementnya. Jadi segede ruangan yang di atas gitu. Tapi ini lantai dasar bawah tanah. Kalau Anda nonton film-film gitu ya, yang ada basementnya, ini modelnya kayak gitu deh. Jadi ada kayak di film-film gitu, ada basementnya segala gitu kan. Ini saya kalau di rumah tuh basement saya tuh saya bikin kayak studio untuk mau siaran, atau karena basement saya kecil tidak segede ini. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit. Di basement ini adalah pusat dari sistem rumah. Jadi di sini dari plumbernya, dari air, kemudian sistem udaranya ya, sistem udara, kemudian heater sama waternya. Jadi air di sini ini ada dua nih. Kalau Anda lihat nih dua, ini adalah tank dua air untuk persediaan dalam rumah. Ini air panas gitu kan. Nah, AC di sini itu jadi ada dua sistem. Jadi ada AC sama heater karena musim dingin akan dingin di rumah. Jadi dipakai sistemnya sentral. Begitu panas pakai AC, begitu dingin pakai heater gitu. Nah, ini adalah saluran udara ya. Kalau Anda suka nonton film-film terus ada orang yang jagoan suka masuk di saluran udara itu, kira-kira kayak begitu ya. Tapi kalau itu kan gede ya, karena levelnya corporate atau levelnya industri di office ya, yang gedung-gedung tinggi. Nah, kalau rumah itu ukurannya segini nih guys. Nah, terus Anda lihat pipa-pipa ini kan, ini adalah pipa-pipa water ini apa namanya, plumber system. Jadi kalau air sisa mandi gitu kan, larinya kemana, ini di sini, ini sistemnya. Jadi memang rumah di Amerika itu agak beda dengan yang di Indonesia ya. Nah, ini dasarnya beton ya, di bawah ini dibikin beton. Ini adalah basement fondasinya ya. Tapi kemudian di lantai atas itu papan, itu di atas itu. Jadi bukan beton di atas, papan. Tapi papan ini jadi memang bikin ukurannya. Ini coba lihat ukurannya itu teratur ya. Itu di sekitar 8 ya. Kalau nggak salah 8 apa 16 gitu ya. Ukurannya ini untuk menjaga berat. Jadi memang sudah diperhitungkan sama yang bikin rumah. Terus, nah ini water pump. Ini water pump ini saya juga nggak pernah tahu karena waktu di Indonesia nggak pernah pakai water pump untuk menguras apa namanya ya, kadar air ya, kadar air di seputar kita gitu, di sekeliling rumah. Nah, ini adalah panel untuk electrical panel guys. Ini jangan disentuh nih kalau nggak tahu soal elektrik ya. Jadi memang nah ini sama seperti di Indonesia kayaknya ya, cuma memang ada saklarnya gitu ya. Oke. Nah, ini fan-nya, ini udaranya ya yang sudah saya tunjukin. Nah, ini sebenarnya bisa, kalau di Indonesia ini udah dibikin kos-kosan sebenarnya guys. Jadi rumah basement segede gini sudah buat kos-kosan juga gitu coy. Cuma ini memang tapi memang apa namanya, tidak buat untuk tinggal ya. Nah, perhitungan besar kecilnya rumah itu, jadi basement itu tidak dihitung kalau kita nanya informasi berapa luas rumah, jadi tidak termasuk basement. Jadi hanya dibilang living space. Living space itu maksudnya space yang bisa kita tinggalin gitu coy. Oke, kita sudah di basement. Ini teman gue belum datang lagi. Oke. Baru kita akan menuju ke kamar. Ke kamar coy. Ya, ini ada 5 kamar dia ya. 5 kamar. Kamar pertama ini nih master bedroom coy.
Nah enaknya dia master bedroom dekat laundry. Jadi kalau habis mandi atau mau bikin cuci tuh ngambil baju-baju nggak perlu naik turun tangga gitu kan. Ini di samping sini langsung. Itu salah satu juga kalau mau bikin rumah bilang sama kontraktornya biasanya satu lantai dengan kamar. Nah ini view yang dia lihat ke bawah gitu ya, yang punya rumah yang dari master bedroom. Ini TV-nya segede gajah juga nih coy. Aduh, ampun deh orang kaya. Nah ini teman saya ini mau pindah, udah punya rumah di California. Terus dia mau jual rumah yang ada di sini nih. Dia bilang, Bang Imus beli dong rumah gue. Mana gue mampu cuy. Ya ampun, gaji di YouTube berapa sih? Just kidding guys, malah dapat gue gaji di YouTube. Nah ini kamar mandinya gede ya. Ada 2 sink, jadi ini buat istri, ini buat suami. Jadi kalau punya istri yang rada-rada rese, ini cocok buat anda nih coy, guys ya. Jadi biar tidak kan istri kadang suka, oh ini ribet banget sih. Kalau kita cukur jenggot, itu sisa-sisa jenggot itu kan istri suka rese tuh. Nah ini cocok buat anda yang punya istri rese. Nah ini ada, apa nih? Ini jacuzzi kayaknya nih. Tapi ini harus ditutup nih kan, buat privacy kan. Nah ini adalah bahasa Indonesia saya agak belepotan. Atap rumah. Nah bahan atap rumah ini karena kita 4 musim. Oke, ini saya mau bahas dulu. Ini kan tadi kamar mandi. Kemudian ini yang showernya. Ini yang untuk shower berdiri. Ini yang untuk jacuzzinya gitu. Jadi mau jacuzzi di situ. Nah ini ada walk-in closet. Kalau saya sih hiding closet ini saya buat kalau lagi marahan sama istri, dimarah-marahin saya hide-nya di sini di closet ini nih. Ada lampunya nggak sih? Oh iya, lampunya otomatis gitu. Ini. Jadi ini sebenarnya buat kalau buat lagi marahan sama istri sebenarnya bisa buat tikar, alas tidur di sini aja. Udah, nggak usah ribet-ribet. Bawa komputer main internet seharian. Ini kamar mandinya. Jadi klosetnya itu sendiri ya. Jadi Anda kalau mau ke kloset silakan. Ini otomatis lampunya detection. Anda mau ke kloset terus nanti kamar yang mau mandi silahkan gitu. Jadi dipisah gitu, tidak bareng ya. Nah ada pintunya juga. Oke, kita tadi bahas soal ceiling ya. Ini ceilingnya tinggi coy. Nah bukan kerugian sih, disadvantage ya. Rumah segede Bagong seperti ini bayar listriknya mahal coy. Bayar listrik atau gas itu mahal sekali. Sempat ngomong-ngomong sama teman kemarin berapa ya dia bayar? Lumayan mahal karena harus mengcover semua ini kan, bukan hanya listrik. Kemudian kalau ini listriknya kan naik, ini laundry ya. Nah kalau beli rumah, kita kok kemana-mana. Nah karena untuk mengcover semua square feet ini mungkin 3.500 square feet ini saya harus double check sama dia berapa gede rumahnya nih ya. Segede Bagong nih rumah. Itu master bedroom. Kita akan ke ini rumah orang, ini bapak sama ibu di sini. Nanti anak-anaknya di atas gitu. Strateginya kenapa? Jadi kalau Anda punya anak teenager, kalau pulang telat, mereka tuh akan jingkrak-jingkrak di sini supaya nggak ketahuan gitu kan. Jadi memang sengaja dibikin anak-anak tuh kamarnya di atas. Jadi mereka keluar masuk tuh kita bisa mengontrol. Nah kalau bapak ibunya di sini dia tahu gitu siapa yang naik turun gitu ya. Itu hanya strateginya aja sih dari kemarin ngomong-ngomong sama kontraktor begitu. Tapi kan anak zaman now, you know lah. Nah ini adalah kamar di sebelah sini ada 4 kamar. Jadi kalau Anda punya anak 3, mesti tambah 1 lagi kalau beli rumah ini. Atau nah ini kamar pertama. Ada semua hampir sama ya. Ada walk-in closet ya. Jadi Anda bisa jalan-jalan di closet, maksudnya namanya walk-in closet. Alright. Ini kamar kedua. Yang enaknya view-nya ini jadi dari bawah gitu kan. Pernah nonton nggak yang film-film kalau ada pacarnya nyanyi di depan sana, di depan rumah situ, Anda tinggal lihat sini, hai gitu kan. Nah kayak gitu. Itu yang sebelah kiri itu tempat ngaji tadi yang kita sudah lihat. Sebelah kanan itu dining room. Nah ini kamarnya kanan di sini. Nah ini hardwood floor ya. Apa bahasa Indonesia? Kayak papan kayu gitu coy, guys. Nah ini view-nya rumah tetangga.
Jadi kalau tetangga yang suka bisik-bisik, Anda bisa lihat dari sini nih. Bisik-bisik tetangga selalu terdengar selalu. Lupa saya lagu dangdutnya tuh cuy. Oke, jadi ini buat tetangga, buat tetangga. Ini anak kedua ya. Kemudian nanti ada anak ketiga dan keempat. Nah, ini kamar mandinya. Jadi mereka sharing. Yang kamar pertama sama kamar kedua sharingnya di sini, kamar itunya. Ya, sharing di sini. Di sini juga ada 2 sink ya, 2 sink. Kemudian ini kamar kedua, ketiga. Sama juga Anda bisa melihat view dari tetangga. Jadi kalau tetangga suka bisik-bisik tuh bisa Anda kontrol dari sini tuh. Bisik-bisik tetangga. Oke, guys. Oke. Ini kamar keempat. Nah, ini dari kamar keempat itu ada hall nih, ada hall. Jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu, coy. Jadi masuk gini, masuk lagi gini. Tuh. Nah, di sini kamar mandinya. Jadi 2 kamar itu dia sharing lagi di sini, ya kan? Jadi mereka, tapi ini cuma satu shower, satu ini ya. Showernya juga kecil nih, dibandingkan dengan ukuran rumahnya. Oke, ini yang keempat. Yang keempat juga, ini ada walk-in closetnya. Saya suka di walk-in closetnya di sini. Ini bisa ngumpet di sini nih. Nah, ini kan, Anda lihat ke bawah seperti itu. Jadi bisa kalau Romeo dan Juliet atau film apa sih yang suka nyanyi-nyanyi di bawah terus dilemparin bunga dari bawah gitu kan? Ini Anda bisa di sini gitu. Kayak gitu. Oke, coy. Jadi ini adalah contoh rumah ya, jadi tidak semua rumah di Amerika seperti ini. Ini kalau menurut ukuran saya ini udah rumah gede, mewah gitu kan. Ya kita keluar nih, mari nunggu teman saya, kita ngobrol-ngobrol di bawah dulu ya. Jadi memang seperti inilah kondisi kehidupan, bukan kehidupan. Seperti inilah rumah di salah satu bentuk rumah di Amerika ya. Jadi kalau kira-kira Anda mau ke Amerika, kira-kira beginilah gambarannya. Nah, inilah yang namanya, kalau di istilah di Amerika itu American Dream ya. American Dream itu artinya semua imigran yang datang ke Amerika itu punya dream. Jadi dreamnya itu get place good, get a good job, kemudian punya rumah bagus, dan punya keluarga bagus. Itu American Dream ya. Is American Dream still valid until today? I don't know, man. Saya tidak pernah bermimpi karena saya itu secara saya itu orang Gorontalo, jadi saya itu Gorontalon Dream, Gorontaloan Dream, bukan American Dream, coy. Jadi kalau orang Amerika itu kan mimpinya itu kan seperti ini ya, punya mimpi yang besar, ingin merubah hidup di Amerika dengan mencari peluang. Nah, kalau saya tuh mimpinya tuh dikejar-kejar pocong, jadi bukan American Dream kalau itu. Nah, ini karpet. Harganya juga kalau Anda lihat di bawah kan aromanya, warna lantainya beda dengan yang di atas gitu. Dan ini bersihnya berat, Bu. Kalau menurut gue sih. Nah, oke. Nah, ini ada decknya, tapi decknya kecil dia yang punya nih. Decknya kemudian ada halaman, ini ada barbeque-nya juga kecil. Ini rumah segede bagong gini, coba lihat tuh, grillnya sekecil gitu coy. Aduh. Gue rumah kecil tapi grillnya tuh kayak satu halaman penuh. Ada 3 lagi. Jadi bener-bener nih orang kaya beda nih itunya seleranya gitu ya. Just kidding coy ya. Jadi jangan dianggap serius nih kalau nonton vlognya Bang Imus tuh joke around gitu, ada part joke around, ada part yang serius biar kita bisa dapat ilmunya juga ya. Apalagi ya yang mau saya kasih tahu informasinya.
Oh iya, bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini kita bahannya tuh bukan dari tembok ya, cuman di bawah basement aja tembok. Tapi untuk dinding yang di sini ini namanya, coba dengar tuh. Buka pintu. Salah. Ini drywall guys, drywall. Jadi drywall itu semacam campuran semen, kertas dan gypsum, something like that. Apa namanya? Aduh, saya lupa nama. Jadi itu bahannya ini datangnya itu 4 kali 8 kali 4 kali 8, jadi 6 kali 8. Nah itu satu kayak lembaran triplex gitu, tapi dia lebih tebal, terus nggak dipaku dia, pakai apa, drywall nail gitu ya. Nanti saya coba deh ngobrol, saya nanti coba ngobrol-ngobrol wawancara ada temen yang di New York yang apa mainannya bangun-bangun rumah orang Indonesia yang bangun-bangun. Saya nanti ngobrol-ngobrol dengan dia soal rumah di Amerika, lebih banyak ilmunya, lebih expert, dan kalau nanya-nanya soal itu lebih tahu. Nah, nanti juga saya akan coba tanya-nanya ke teman yang punya itu, yang sebagai relator di nanti di Amerika juga gitu ya. Kita nanti kita coba nanti kira-kira seperti apa gitu. Inilah yang dinamakan American Dreams guys. Jadi pursue the happiness, salah satu itu ada di konstitusi Amerika juga tuh, di undang-undangnya Amerika. By the way, ini teman saya mana ya, belum datang-datang, ya Allah. Jadi kalau mau ditanya apakah Bang Imus, ini mimpinya Bang Imus bukan. Saya mimpinya tuh serem, horor mimpinya tuh dikejar-kejar pocong. Jadi bukan American Dream. Lagi pula saya tuh bukan orang Amerika. Jadi jauh lah ya, tapi at least saya ingin ini bukan pamer, ini saya ingin berbagi suasana bagaimana rumah di Amerika. Nah ini tidak mewakili rumah Amerika ya, tapi ini adalah salah satu contoh rumah dengan neighborhood yang baru, dan rumah ini dekat masjid. Jadi memang harga rumah ini juga cukup mahal ya, tidak mampu saya membelinya. Makanya gaji di YouTube saya tuh tidak mampu membeli rumah ini. Makanya cuy, kalau ingin membantu Bang Imus, panggil teman-teman untuk subscribe di channel ini biar Bang Imus bisa mampu beli rumah. Error Bang Imus nih nge-vlog kelamaan nunggu temen ya. By the way, jadi ngobrol-ngobrol dengan teman, ini berapa kisaran harga rumahnya ini segini. Ini kisarannya itu between 550 sampai 650 ribu US dollar. Itu dihitung aja berapa ya, mungkin sekitar 7 miliar kali ya, 7 miliar tapi beda 7 miliar rupiah kali ya. Kalau di Indonesia mungkin 7 miliar sudah punya kolam renang kali coy ya. Kalau di sini belum ada nih, tapi memang ada yang punya kolam renang, tergantung sih. Nanti saya coba mungkin bisa bawa Anda ke tempat teman saya yang punya kolam renang, dan harganya lebih murah dari ini, Cuman nggak tahu nih, mau ngecek dulu nih schedule-nya. Memang harus janjian sih sama temen. Jadi ini harganya ini karena seperti yang saya bilang awal tadi ya, lokasi. Ini karena dekat masjid, ini juga mempengaruhi luas rumah ini karena gede rumahnya ya. Jadi luas rumah juga mempengaruhi. Kemudian school district juga mempengaruhi harga rumah gitu dong. Ini teman saya biasanya kalau ngundang-undang orang makan nih, saya suka diundang makan di sini. Tapi saya kalau ada makan gitu kan, tapi saya diundangnya itu bukan buat makan-makan, buat masak cuy. Kan menghina banget tuh kan, dipikir kita cowok apaan coba.
Tapi memang sih dia bilang masakan Indonesia itu luar biasa, makanya dia minta tolong saya untuk bikin makanan Indonesia gitu kalau dia bikin masak-masak gitu kan di sini gitu. Dan ya kayak gitulah. Dan teman saya ini ternyata dia keluarganya kan dari Irak ya. Yang menarik adalah dokter keluarga mereka itu orang Indonesia. Makanya dia begitu tahu saya orang Indonesia, dia langsung antusias banget. Oh Bang Imus, wow you from Indonesia man, bla 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 bla, yada. Oke, whatever. Jadi tapi memang dia tahu orang Indonesia itu kayak kita lah, kayak Bang Imus lah. Maksudnya kita itu ramah dengan orang ya. Kita itu tidak suka, kita tuh easy going gitu loh. Jadi orang senang dengan orang Indonesia itu karena easy going. Jadi kerjaan juga gitu. Banyak teman-teman yang punya ada beberapa teman yang punya usaha restoran. Nah, ketimbang meng-hire atau mempekerjakan orang Meksiko atau orang Kamboja atau orang South Asia yang lainnya, mereka lebih suka orang Indonesia gitu. Jadi bilang, Bang Imus, ada teman nggak, ada orang tahu orang nggak yang butuh kerjaan, saya lagi nyari orang nih gitu. Orang Filipina maunya orang Indonesia. Nah itu orang Indonesia itu memang luar biasa. Jadi Anda yang nonton video ini sebagai orang Indonesia bangga harus dong sebagai orang Indonesia. Saya aja orang Gorontalo bangga, gimana ente? Oke, kayaknya segitu dulu ya. Vlog kita untuk hari ini. Kita udah bincang-bincang banyak sekali nih dari soal cara membeli rumah, dari contoh rumah juga seperti apa. I think that's enough for this episode. Insya Allah kita akan sambung lagi di episode yang lain. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tulis komen di bawah ini, nanti Bang Imus bacain, nanti Bang Imus usahakan untuk bikin di konten di vlog yang lain. Tapi jangan lupa subscribe dulu dong ya. Bang Imus kan bilang tadi supaya bisa beli rumah kayak begini. Itu dulu dari Bang Imus ya. Oke, tetap jaga jarak, tetap semangat, pakai masker, dan ciao.